Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Murhaniza dengan NIM 256601030 dari kelas A Program Studi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan materi perkuliahan untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester pengantar studi Al-Quran dan Hadis. Saya akan menjelaskan materi tentang wahyu, Al-Quran dan tafsir, dan juga ulum Al-Quran. Yang pertama yaitu wahyu. Wahyu secara bahasa berarti isyarat, bisikan, atau sesuatu yang disampaikan secara cepat dan tersembunyi. Sedangkan secara istilah, wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Penggunaan istilah wahyu dalam Al-Quran tidak hanya digunakan untuk nabi, tetapi juga kepada malaikat, kepada manusia biasa, kepada makhluk lain seperti lebah. Namun, wahyu dalam arti syariat khusus hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Tata cara turunnya wahyu. Wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui malaikat Jibril, yaitu Jibril datang dalam bentuk asli atau menyerupai manusia. Yang kedua, suara seperti lonceng. Cara inilah cara yang paling berat dirasakan oleh Nabi. Yang ketiga, ilham atau langsung ke dalam hati. Yang keempat, melalui mimpi yang benar. Yang kelima, langsung dari Allah tanpa perantara seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Selanjutnya, materi Al-Quran dan tafsir. Al-Quran secara bahasa adalah bacaan, sedangkan secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Berikutnya pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa adalah penjelasan, sedangkan menurut istilah, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menafsirkan makna ayat-ayat Al-Quran. Beberapa nama lain Al-Quran yaitu seperti Alkitab atau kitab yang tertulis, Al-Furqan atau pembeda antara benar dan salah, atau Az-Zikir, peringatan, dan An-Nur atau cahaya. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup, sumber hukum Islam, pembimbing akhlak manusia, serta petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Urgensi tafsir. Tafsir sangat penting karena bahasa Al-Quran bersifat tinggi dan mendalam. Banyaknya ayat yang perlu penjelasan konteks agar tidak salah memahami ayat dan membantu mengamalkan isi Al-Quran dengan benar. Materi yang ketiga yaitu ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran adalah cabang ilmu dalam studi Al-Quran yang membahas segala hal terkait Al-Quran, baik dari segi penurunan, penulisan, pembacaan, hingga penafsirannya. Secara pengertian, ulum Al-Quran berarti kumpulan ilmu yang digunakan untuk memahami isi dan kandungan Al-Quran secara benar. Ruang lingkupnya meliputi ilmu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, makiyah dan madaniyah, qiraat, cara membaca, nasik dan mansuk, ayat yang menghapus dan dihapus, serta tafsir. Adapun sejarah pertumbuhan dan perkembangannya dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW melalui hafalan dan penjelasan langsung, kemudian berkembang pada masa Nabi, pada masa sahabat dengan pengumpulan mushaf, dan semakin sistematis pada masa tabi'in, hingga ulama klasik yang mulai membukukan berbagai cabang ilmu Al-Quran, sehingga menjadi disiplin ilmu yang utuh seperti sekarang. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.